Anda kembali bersama kami di Anju Sore. Pemirsa, menghindari tabrakan, sebuah minibus terperosok keluar jalur dan menabrak pohon kelapa sawit di Jalinsum, Batubara, Sumatera Utara. Akibatnya seorang penumpang terjepit. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang penumpang wanita yang terjepit di bagian depan angkot yang menabrak pohon sawit di jalan lintas kota wilayah Batubara, Sumatera Utara. Evakuasi yang berlangsung dramatis ini berhasil mengeluarkan korban yang terjepit pada bagian kakinya. Menurut kernet angkot, kecelakaan terjadi saat angkot yang dikendarai supirnya berusaha menghindari mobil dari arah berlawanan yang mencoba mendahului kendaraan di depannya. Supir akhirnya banting setir hingga menabrak pohon sawit. Sesaat setelah kecelakaan, sang supir kabur dan berhasil ditangkap warga. Kalau kami tidak motong, jumpa kami. Dagang kambing? Akhirnya geser ke kiri lagi tuh? Oh nggak jumpa. Katanya nggak salah aku, kata lu. Kok nggak salah kau lari, kau motor mancur kayak gini, gue bilang. Hah? Udah lama kau supir, gue bilang. Jadi udah tangani polisi, Pak? Udah aku kan kuncinya sama polisi, kalau nggak mau tadi aku pukuli di situ orang kampung itu kesuruh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 8 penumpang mengalami luka-luka. Kita kembali ke ibu kota. Pemirsa, polisi menangkap pengemudi SUV yang merusak dan memukul sopir truk di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berprofesi sebagai pelaut ternyata menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pengemudi SUV yang merusak dan memukul supir truk trailer di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai pelaut ini sempat melarikan diri ke Jawa Timur setelah aksinya viral di media sosial. Selain menyita barang bukti tongkat besi, polisi juga mengamankan mobil SUV pelaku yang ternyata menggunakan plat nomor palsu. Kendaraan yang digunakan pelaku telah habis pajaknya tahun lalu. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Utara, termasuk untuk mencari barang bukti senjata api yang diduga digunakan oleh pelaku. Ya, masih kita ini kan dulu Mas, nanti akan kita sampaikan. Tapi ini adalah penganiayaan yang dilakukan, juga ada pengerusakan, juga ada nanti kita lapisi dengan pemalsuan. Ya, pemalsuan dari nomor kendaraan. Sementara itu pelaku mengaku kesal diklakson dan mobilnya hampir tertabrak. Mesti kenapa? Hampir ketabrak awalnya itu di depan Arta Gading. Iya, tidak kena. Iya. Terus kenapa aku udah mukul balik lagi gitu? Dengan kaca? Saya kira dia yang klakson lagi, Pak. Sebelumnya pemukulan supir truk trailer oleh pengendara SUV di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara viral di media sosial. Pelaku diduga emosi karena tak terima diklakson oleh supir truk. Kasihan sopir kontainernya. Supir truk kemudian melaporkan aksi pemukulan dan pengerusakan pada polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, arogansi di jalan raya akibat masalah lalu lintas kerap dipertontonkan masyarakat hingga viral di media sosial. Tak jarang, insiden pun berakhir dengan proses hukum. Ketegangan di jalan yang dipicu masalah lalu lintas kerap terekam kamera amatir lantas viral di media sosial. Di Cilincing, Jakarta Utara, rombongan pengantar jenazah merusak truk kontainer yang dianggap mengganggu iring-iringan menuju pemakaman. Mereka memecahkan kaca truk dan membuat macet pengguna jalan lain. Aksi ini akhirnya berhasil dilerai warga dan rombongan pengantar jenazah melanjutkan perjalanannya. Polisi pun mengusut kejadian tersebut. Jalan aja ya. Waduh. Ya, jalan lah Pak, jalan. Sebelumnya aksi arogan juga ditunjukkan seorang pengemudi SUV di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang tidak terima diberhentikan, marah dan mengacungkan pistol. Pelaku akhirnya ditangkap di parkiran salah satu mal di Jakarta dan sempat ditahan di Polda Metro Jaya meski berujung damai. Informasi lain, pemirsa, belasan rumah semi permanen di dekat stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di pinggir rel.
Api membakar belasan rumah di area komplek perusahaan jasa kereta api Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, percikan api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah warga dan langsung membesar. Dari kebakaran jadi udah lari ke depan, udah nggak boleh masuk lagi udah. Tapi ibu tahu maksud itu dari apa Bu, api dari konsleting listrik atau apa Bu? Ini nanya ini yang sebelahnya yang kena ini mas ini. Kalau saya belakang, jadi tahu-tahu dari ribut kebakaran lari ke depan udah gede api. 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar api tidak semakin meluas. Namun petugas kesulitan karena sulitnya sumber air dan lokasi kebakaran yang berada di pinggir rel. Sumber air yang sangat jauh, ya. Ini kita ngambil di Kali Armabar dan alhamdulillah ini sudah bisa kita atasi semua. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran menyebabkan belasan rumah ludes terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, masih dari Jakarta, pemirsa, tawuran antar pemuda di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat kembali pecah. Warga merasa terganggu dengan tawuran yang terjadi selama 2 hari berturut-turut. Tawuran antar warga di pintu perlintasan Sentiong, Jakarta Pusat kembali pecah Minggu dini hari. Tawuran melibatkan kelompok pemuda dari 2 kubu. Mereka saling melempar batu, botol kaca, dan kayu. Polisi kemudian datang untuk membubarkan tawuran antar warga Kramat Jaya dan Sentiong. Namun bukannya membubarkan diri, mereka justru berkerumun untuk mengadu kepada polisi. Selain mengganggu kenyamanan dan keamanan warga, aksi tawuran juga dikhawatirkan memaparkan virus COVID-19 di masa pandemi karena melanggar protokol kesehatan. Aktivitas di perlintasan pintu kereta api Sentiong pun ikut terdampak dengan adanya aksi tawuran. Nggak tahu sih, kalau kemarin udah begini juga sih keadaannya, tawuran juga. Nah ini mungkin yang sekarang yang susulan lagi mungkin mah. Kita juga nggak begitu tahu juga, tadi langsung tahu udah ada lemparan-lemparan batu, botol gitu, petasan. Tawuran di Sentiong, Jakarta Pusat telah terjadi 2 hari berturut-turut, sehingga diharapkan aparat keamanan dapat menjaga wilayahnya dan warga pun dapat menahan diri. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Mandagoraya yang dipimpin Kapolda dan Danrem menyita barang bukti milik kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Tim gabungan menemukan tempat persembunyian teroris di Pegunungan Manggalapi, Sulawesi Tengah. Satuan Tugas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah mengendus keberadaan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Keberadaan kelompok Qatar CS yang beranggotakan 6 orang ini terendus di Pegunungan Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dengan menyusuri hutan serta sungai, Satgas Madagoraya dipimpin langsung Kapolda Sulteng dan Komandan Korem 132 Tadulako. Dengerin dulu. Ya, ayo. Masing-masing orang 3 kali. Nah. Berdasarkan informasi dari warga setempat, sekelompok orang sedang bermalam di salah satu kebun di kaki Gunung Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelompok ini diduga adalah kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Qatar CS. Mantap. Tim Madagoraya langsung mendatangi lokasi dan menemukan sisa jejak kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini di salah satu pondok. Namun sayang kelompok yang dipimpin oleh Qatar telah melarikan diri. Sejumlah barang bukti milik kelompok MIT berhasil diamankan oleh Satgas Madagoraya. Saat ini kami sudah yakin pengejaran kami sudah on the track. Beberapa kali kami sudah jejaki mereka, beberapa kali kami temukan jejaknya, tinggal saya mohon bantuan. Dari barang yang disita ada 90 item. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan dari peristiwa kontak tembak yang lalu, sudah lengkap 6 ransel, 6 hamok tempat tidur dan solar cell. Ini artinya masih banyak dukungan dari masyarakat yang simpati kepada mereka. Saat ini tim gabungan terus melakukan penyisiran di wilayah Dusun Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.